Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Pocong Jalan Blora yang dirilis pada tahun 2009. Film ini diawali dengan memperlihatkan sekelompok mahasiswa yang sedang ditugaskan oleh kampus untuk membuat sebuah proyek bertema bebas. Mulai dari membahas topi-topi yang lagi hangat, membahas tentang sesuatu yang belum terungkap sampai saat ini, dan masih banyak lagi proyek yang mereka bisa angkat untuk dijadikan tugas kampus mereka. Sekelompok mahasiswa itu terdiri dari 4 orang, diantaranya ada Mei, Sandra, Joe, dan George. Sandra yang merupakan pemimpin kelompok memiliki sebuah ide yang tidak biasa, yaitu membahas dan menginvestigasi kasus kematian seorang wanita di Jalan Blora. Banyak orang berkata bahwa di Jalan Blora merupakan jalan yang paling angker, di mana banyak warga sering melihat pocong tanpa kepala. Banyak orang yang meninggal setelah melihat pocong tersebut. Sandra sengaja mengangkat kasus itu kembali dikarenakan kasus pocong Jalan Blora merupakan kasus yang sangat unik. Sandra pun meminta pendapat dari Mei, Joe, dan George apakah mereka mau membahas dan menginvestigasi kasus tersebut. Tanpa memikirkan akibatnya, mereka berempat pun setuju untuk membahas kasus pocong Jalan Blora. Walaupun jalan itu dikatakan sangat angker oleh banyak orang dan banyak cerita yang menyatakan bahwa siapapun yang melihat pocong itu akan mengalami kesialan, mereka tidak memperdulikannya. Mereka berempat langsung berangkat ke lokasi tanpa memikirkan konsekuensi yang akan didapatkan oleh mereka. Mari, Pak. Dengan menempuh jarak berkilo-kilometer, akhirnya mereka berempat pun tiba di Jalan Blora. Ketika sedang berkeliling di sekitar daerah itu, mereka berempat sangat terkejut setelah melihat pocong tanpa kepala yang ternyata memang benar adanya. Takut terjadi apa-apa pada mereka berempat pun memilih untuk pulang ke rumah masing-masing. Mei pun akan diantar pulang oleh George. Ketika Mei sampai di kos-kosan, Mei sangat terkejut setelah melihat Fred berada di depan pintu kamar kosnya. Ternyata Fred ini merupakan pacar dari Mei. Melihat Mei jalan dengan George membuat Fred menjadi sangat cemburu. Bahkan karena kecemburuannya itu, Fred melarang George untuk dekat-dekat dengan Mei lagi. Tak hanya itu saja, Fred juga mengusir George dari tempat tersebut. Khawatir sama lo. Kan udah malam. Dan gue udah bilang berkali-kali kan, gue gak suka kalau lu jalan sama dia. Melihat Fred yang membentak George membuat Mei pun menjadi marah padanya. Mei menjelaskan pada Fred bahwa hubungannya dengan George hanya sebatas teman, tidak lebih. Kalau itu udah kayak orang stres, tau gak? Dikit-dikit marah. Emang gitu kalau cinta? Marah-marah terus. Gue sama George itu cuma temenan. Parah banget sih lo jadi orang. Namun walaupun begitu, Fred merasa tidak suka jika Mei jalan berduaan dengan George. Kemudian Fred memarahi Mei yang pergi ke Jalan Blora yang merupakan jalan yang paling angker menurut warga yang tinggal di sekitar sana. Fred sebenarnya sudah melarang Mei untuk pergi ke Jalan Blora, namun Mei tidak mau mendengarkan perkataannya. Terjadilah sedikit perselisihan di antara mereka berdua. Singkat cerita saja, 2 minggu telah berlalu. Sandra yang merupakan sahabat terbaik Mei merasa sangat kebingungan mencari keberadaan dari Mei, sebab dari beberapa hari yang lalu Mei tidak terlihat batang hidungnya dan HP-nya tidak bisa dihubungi sama sekali. Bahkan Mei juga tidak masuk kampus. Merasa khawatir dengan keadaan dari Mei, Sandra mencoba berkunjung ke kos-kosan yang ditempati oleh Mei, namun tampaknya Mei tidak ada di dalam kos-kosan tersebut. Setiap harinya Sandra pergi menuju kos-kosan Mei untuk mencarinya, akan tetapi sampai saat ini Sandra tidak menemukan keberadaannya. Pada suatu hari sepulang kampus, Sandra kembali mengunjungi kos-kosan Mei. Tapi yang membukakan pintunya bukanlah Mei, melainkan seorang wanita bernama Hilda. Sandra pun menjadi kebingungan kenapa bukan Mei yang membuka pintu tersebut. Hilda mengaku bahwa dirinya baru saja pindah ke kos-kosan ini. Ketika Hilda pindahan, kamar itu sudah benar-benar kosong dan tidak ada barang sama sekali, kecuali kulkas, satu-satunya barangnya ditinggalkan di dalam kamar tersebut. Wow, berantakan sekali. Jadi sekarang waktunya kita untuk beres-beres. Jika Hilda yang sekarang menempati kamar itu, lalu di mana keberadaan dari Mei? Sandra pun menjadi tambah khawatir dengan keberadaan dari Mei. Tidak seperti biasanya, Mei menghilang secara tiba-tiba tanpa memberitahu Sandra yang merupakan sahabat terbaiknya. Sandra kemudian mencari satpam yang berjaga di tempat itu untuk menanyakan apakah satpam itu sempat melihat Mei atau tidak. Satpam itu menjelaskan bahwa akhir-akhir ini Mei menghilang secara misterius. Bahkan seluruh barang-barangnya sudah dibawa oleh Mei.
Mengetahui Mei sudah pindah, akhirnya pemilik kos-kosan menyewakan kembali kamar tersebut pada orang lain dan akhirnya Hilda lah yang menempati kamar tersebut. Mendengar cerita dari si satpam membuat Sandra pun tidak bisa berbuat banyak. Oleh sebab itu, Sandra memilih pergi ke kampus untuk menanyakan pada Fred yang merupakan pacar dari Mei. Barangkali Fred tahu keberadaan dari Mei. Namun Fred menjelaskan bahwa beberapa hari ini Mei menghilang secara misterius tanpa memberitahunya. Fred kemudian memperjelas bahwa semenjak Mei kembali dari ekspedisi kasus pocong Jalan Blora, membuat Mei bertingkah sangat aneh. Dan beberapa hari kemudian Mei menghilang tanpa memberi kabar. Fred malah menyalahkan Sandra karena telah mengajak Mei pergi ke Jalan Blora, di mana Jalan Blora merupakan jalan yang paling angker menurut warga di sana. Setelah itu Sandra memutuskan untuk kembali pulang. Dan kalau ada apa-apa terjadi sama dia, lo yang harus tanggung jawab. Di rumah ketika Sandra mencoba beristirahat, tiba-tiba saja ia diganggu oleh hantu dari Mei. Mendapatkan gangguan tersebut, Sandra dengan cepat menelpon Joe dan mengajaknya untuk bertemu di kantin kampus. Sandra mulai menjelaskan pada Joe bahwa dirinya sempat melihat Mei dalam wujud hantu. Sandra pun tidak tahu harus melakukan apa. Mereka berdua pun merasa menyesal karena telah pergi ke Jalan Blora. Ternyata tak hanya Sandra saja yang mendapatkan gangguan makhluk halus, Joe juga sempat mendapatkan gangguan dari pocong tanpa kepala ketika Joe baru pulang dari investigasi kasus pocong Jalan Blora. Setelah Joe memberitahukan hal tersebut pada Sandra, membuat mereka berdua sangat yakin jika menghilangnya Mei ada kaitannya dengan pocong di Jalan Blora. Tak bisa lama, Joe mendapatkan telepon dari George yang menjelaskan jika George diteror oleh pocong tanpa kepala. George yang merasa ketakutan berkeinginan untuk menginap saja di rumah Joe nanti malam. Josh, halo, Jo, tolongin gue Jo, tolongin gue. Terakhir gue kayak dililit gitu Jo, pakai rambut. Jo, pokoknya mulai hari ini kita harus hati-hati. Sementara itu, Hilda yang berada di kamar kosnya mulai diganggu oleh sosok tak kasat mata. Bahkan ketika Hilda pergi ke kampus pun, dia masih saja diteror oleh hantu tersebut. Tak kuat lagi menahan teror, Hilda memilih untuk kembali ke tempat tinggalnya. Dalam perjalanan pulang, Hilda masih tetap diganggu oleh hantu misterius. Untungnya ada Sandra yang datang ke tempat tersebut. Sandra mulai bertanya kenapa raut wajah Hilda terlihat sangat ketakutan. Hilda menjelaskan semenjak dirinya tinggal di kos-kosan ini, Hilda kerap mendapatkan teror dari sosok makhluk tak kasat mata. Bahkan gangguan-gangguan tersebut membuat beberapa aktivitas yang dilakukan Hilda menjadi terganggu. Karena tidak enak berbicara di luar, Hilda mengajak Sandra untuk masuk ke dalam kamarnya. Kemudian Sandra menunjukkan sebuah foto yang dimana memperlihatkan dirinya sedang bersama dengan Mei. Mei merupakan sahabat terbaiknya dan dia tinggal di kamar ini tepat sebelum Hilda. Namun anehnya Mei hilang secara misterius dan sampai saat ini Sandra tidak bisa menghubunginya sama sekali. Lalu Hilda menyuruh Sandra untuk bertanya pada teman, saudara maupun pacar yang paling dekat dengan Mei. Sandra juga memberitahu Hilda jika dirinya sudah bertemu dengan Fred yang merupakan pacar dari Mei. Akan tetapi Fred sendiri tidak tahu tentang keberadaan dari Mei. Fred malah menyalahkan Sandra karena telah mengajak Mei ikut dalam investigasi kasus pocong Jalan Blora. Jika Hilda melihat keberadaan dari Mei, Sandra menyuruh Hilda untuk menelponnya saja. Di balik foto tersebut ada nomor telepon sekaligus alamat dari Sandra. Setelah itu Sandra memutuskan untuk kembali. Kalau lo tahu kabar tentang dia, tolong hubungin gue ya. Sesaat setelah Sandra pergi, Hilda kembali diganggu oleh hantu. Setelah gangguan tersebut, Hilda merasa sangat penasaran dengan isi di dalam kulkas. Karena sejak kedatangannya ke tempat ini, kulkas itu selalu terkunci dan tidak bisa dibuka sama sekali. Walaupun memiliki rasa penasaran, Hilda mencoba untuk tidak kepo. Sementara itu, di tempat lain memperlihatkan Fred yang diganggu oleh hantu anak kecil. Tak terasa malam pun tiba, George yang merasa tidak kuat diganggu terus-menerus oleh pocong tanpa kepala dengan segera menyiapkan beberapa pakaian untuk dia bawa ke rumah Joe. George pun berencana untuk menginap di rumah Joe selama beberapa hari.
Ketika hendak pergi, George mendapatkan gangguan yang serius sehingga menyebabkan George pun meninggal akibat kepalanya yang terbentur sangat keras. Keesokan harinya, Joe menelpon Sandra untuk menanyakan keberadaan dari George yang dari kemarin tidak bisa dihubungi. Padahal George sudah berjanji akan menginap di rumah Joe. Joe bertanya pada Sandra apakah George menginap di sana atau tidak. Sandra memberitahu Joe bahwa George tidak menginap di rumahnya. Jika George tidak menginap di rumah Sandra, lalu di manakah keberadaan dari George? Joe pun mulai berpikir positif bahwa mungkin saja Joe menginap di rumah saudaranya. Berbeda dengan Sandra yang memiliki firasat bahwa George menghilang akibat ulah dari pocong tanpa kepala. Jika George tidak bisa dihubungi sampai besok, maka Joe akan melaporkan hilangnya George pada pihak polisi. Kita tunggu kabar si George sampai besok. Kalau nggak ada kabar juga, kita hubungin polisi. Sementara itu memperlihatkan Fred yang baru pulang dari kampus. Fred pun merasakan hawa kehadiran dari hantu anak kecil yang selalu mengikutinya kemanapun dia pergi. Lalu Fred pun bertemu dengan Joe. Ternyata Fred ini tinggal satu rumah bersama dengan Joe. Joe kemudian memberitahu Fred bahwa ada anak kecil yang mencari Fred. Anak kecil tersebut menitipkan sebuah tas pada Joe untuk diberikan pada Fred. Ketika Fred membuka isi tas tersebut, ternyata di dalamnya terdapat banyak sekali tisu dengan bercak darah. Bahkan saat Fred beristirahat, dia tetap diganggu oleh sosok makhluk tak kasat mata. Sementara itu memperlihatkan Hilda yang ingin mandi. Tapi sebelum mandi, Hilda merasa sangat penasaran dengan isi di dalam kulkas tersebut. Ia merasa heran kenapa kulkas itu dikunci dengan rapat. Hilda sudah berusaha membuka pintu kulkasnya dengan palu, namun usahanya sia-sia saja. Lalu tiba-tiba saja Hilda diteror oleh hantu Mei. Hantu tersebut memperlihatkan sebuah penglihatan masa lalu di mana dalam penglihatan itu terlihat Fred mencoba mencekik Mei. Mendapatkan penglihatan tersebut, Hilda segera menelpon sahabat terbaiknya yang bernama Seno untuk bertemu satu sama lain. Hilda kemudian curhat pada Seno tentang hantu Mei yang menerornya tadi. Hantu Mei seperti ingin menunjukkan sesuatu pada Hilda tentang potongan-potongan peristiwa pembunuhan. Seno kemudian memberitahu Hilda bahwa kemungkinan besar arwah tersebut ingin meminta tolong pada Hilda. Seketika Hilda pun mengingat foto yang diberikan Sandra sebelumnya. Karena di belakang foto tersebut terdapat alamat lengkap rumah Sandra, akhirnya Hilda berencana untuk pergi ke rumahnya. Awalnya Seno tidak setuju jika Hilda ikut campur dalam urusan orang lain, dan Seno menyuruh Hilda untuk pindah ke kos-kosan yang lain. Namun Hilda menolak untuk pergi dan memutuskan untuk membantu arwah Mei yang masih bergentayangan. Tanpa berlama-lama lagi, Hilda segera berangkat menuju rumah Sandra. Sesampai di rumah Sandra, Hilda memberitahu Sandra tentang dirinya yang sudah bertemu dengan Mei, namun dalam wujud arwah. Maksud kedatangan Hilda ke rumah Sandra adalah ia ingin tahu ada apa dengan Mei sebelum dia menghilang. Sandra kemudian menceritakan tentang proyek tugas kampus mereka di mana mereka mengangkat sebuah kasus tentang meninggalnya seorang perempuan secara sadis di Jalan Blora. Karena setelah kejadian tersebut, banyak hal-hal mistis mulai bermunculan di Jalan Blora. Mulai dari matinya supir angkot secara misterius, bahkan banyak yang sering melihat penampakan pocong tanpa kepala. Mendengar cerita mistis tersebut, Sandra bersama teman-temannya menjadi tertarik untuk mengangkat kasus itu kembali. Namun datang ke Jalan Blora merupakan suatu kesalahan besar. Bahkan sampai mereka pulang pun, pocong tanpa kepala tersebut masih meneror mereka sampai saat ini. Selain Mei yang menghilang, salah satu teman mereka juga menghilang, yaitu George. Oleh sebab itu, Sandra memilih untuk kembali ke Jalan Blora karena ia sangat yakin menghilangnya Mei dan George pasti ada hubungannya dengan pocong tanpa kepala. Mendengar hal tersebut, Hilda pun meminta Sandra untuk mengajaknya ke Jalan Blora tersebut. Awalnya Sandra menolak karena tidak ingin melibatkan Hilda dalam masalahnya. Namun Hilda memiliki tekad untuk membantu mencari tahu penyebab menghilangnya Mei dan George. Alasan lain Hilda ingin membantu Sandra adalah karena arwah Mei mendatanginya, seolah-olah arwah Mei menyuruh Hilda untuk membantu Sandra mencari tahu penyebab hilangnya Mei. Oleh karena itu, Sandra mengajak Hilda untuk pergi ke Jalan Blora tepat pada keesokan paginya. Kalau boleh, gue mau ikut ya. Karena dia pengen gue bantuin lo buat nyari dia. Keesokan paginya, mereka berdua pun segera berangkat ke daerah Blora. Di sana, mereka mulai mencari tahu asal-usul dari identitas pocong tanpa kepala tersebut. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Sandra dan Hilda mendapatkan informasi tentang identitas dari pocong tersebut yang ternyata bernama Sri. Sri dulunya tinggal bersama dengan ibunya yang bernama Maya.
Dengan cepat mereka berdua mencari tempat tinggal Maya. Sesampai di sana, Maya mulai menceritakan tentang anaknya yang bernama Sri. Sri merupakan anak bayi yang bekerja sebagai kasir di sebuah supermarket. Suatu hari, Sri mendapatkan bagian untuk berjaga malam di supermarket. Setelah shift malamnya selesai, Sri pun pulang larut malam. Akan tetapi di tengah perjalanan ada orang asing yang terus saja mengikuti Sri. Orang asing itu mencoba melecehkan Sri dan ingin mengambil semua barang-barangnya, akan tetapi Sri berusaha melakukan perlawanan pada orang tersebut. Karena merasa kesal, orang asing itu terus mengejar Sri hingga Sri tersandung rel kereta api. Tanpa disadari oleh Sri, ada kereta api yang melintas dan kepala Sri langsung dilindas oleh kereta api itu hingga kepalanya terputus dan pada akhirnya Sri meninggal dunia. Sampai saat ini, kepala Sri tidak bisa ditemukan oleh pihak polisi dan masih menjadi misteri. Hanya tubuh Sri saja yang dikuburkan oleh mereka. Karena hilangnya kepala Sri membuat arwahnya menjadi tidak tenang dan bergentayangan di Jalan Blora. Maya kemudian meminta Sandra dan Hilda untuk mencari kepala anaknya yang telah menghilang sejak lama. Sandra dan Hilda pun berjanji pada Maya untuk membantu mencari kepala Sri yang menghilang secara misterius. Lalu Sandra dan Hilda memutuskan untuk kembali. Temukan kepala anak saya. Sementara itu di tempat lain memperlihatkan Joe yang sedang membaca koran. Saat tengah asik membaca koran, Joe mencium bau busuk yang ternyata berasal dari loteng kamar Fred. Ketika ditelusuri lebih dalam, Joe sangat terkejut setelah menemukan mayat anak kecil berada di loteng kamar Fred. Joe pun langsung menelpon Fred dan menyuruhnya untuk segera pulang karena ada sesuatu yang penting harus mereka bahas. Sesampai Fred di rumah, Fred melihat Joe mondar-mandir ke sana kemari. Fred bertanya pada Joe kenapa Joe menyuruhnya untuk pulang. Joe kemudian memaksa Fred untuk menceritakan secara detail mengenai mayat anak kecil yang berada di loteng kamar Fred. Awalnya Fred tidak mau bercerita tentang hal itu, namun karena Joe terus memaksanya, akhirnya Fred pun mulai berbicara bahwa Fred telah membunuh anak kecil tersebut. Kemudian dia menjelaskan secara detail alasan kenapa dirinya membunuh anak kecil. Saat itu Fred sedang bertengkar hebat dengan May yang merupakan pacarnya. Mereka bertengkar dikarenakan ada dua masalah. Masalah yang pertama, May pergi ke Jalan Blora di mana jalan tersebut merupakan jalan yang paling angker. Padahal Fred sendiri sudah melarang May untuk pergi ke sana. Masalah yang kedua, Fred merasa cemburu ketika May jalan dengan George. Karena dua masalah tersebut membuat mereka berdua bertengkar satu sama lain. Fred pun dengan tega mencekik May hingga membuatnya tidak bisa bernafas dan pada akhirnya May pun meninggal dunia. Mayat dari May kemudian disembunyikan di dalam kulkas dan kulkas tersebut dikunci oleh Fred agar tidak ada orang lain yang bisa membukanya. Aksi Fred dalam menyembunyikan mayat May dilihat langsung oleh seorang anak kecil. Tak ingin ada yang tahu tentang mayat dari May, akhirnya Fred pun dengan tega membunuh anak kecil tersebut. Mayat anak kecil itu ditaruh di atas loteng kamarnya untuk sementara waktu. Tak ingin memiliki temannya psikopat, Joe langsung mengusir Fred dari rumahnya. Fred ini ternyata hanya menumpang di rumah Joe. Gue naruh di loteng cuman sementara. Dan gue cukup punya teman psycho kayak lo. Ketika Joe ingin menelpon pihak polisi untuk melaporkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh Fred, tiba-tiba Fred muncul untuk membunuh Joe dengan cara mencekiknya agar Joe tidak bisa bernafas. Pada akhirnya Joe pun meninggal di tempat. Setelah membunuh Joe, Fred segera pergi ke kos-kosan Hilda untuk mengambil mayat May yang ia taruh di dalam kulkas. Fred pun langsung membawa karung berisi mayat May keluar dari kamar tersebut dan Fred berencana untuk membuang mayatnya di suatu tempat yang tidak bisa ditemukan oleh orang lain. Aksi Fred membawa karung berisi mayat May dilihat langsung oleh Hilda dan juga Sandra. Mereka berdua pun merasa sangat bingung kenapa Fred bisa masuk ke dalam kamar Hilda padahal kamarnya sudah dikunci sebelumnya. Merasa penasaran dengan apa yang dibawa oleh Fred, membuat mereka pun segera mengikuti Fred dari belakang. Sampai pada akhirnya mereka melihat Fred yang ingin membuang karung tersebut di sebuah gudang. Sandra pun berteriak dan menanyakan pada Fred apa isi di dalam karung tersebut. Fred pun langsung memberitahu Sandra bahwa di dalam karung itu berisi mayat dari May. Fred pun mengaku jika sebenarnya dirinya tidak ingin membunuh May. Namun setelah kepulangan May dari Jalan Blora, membuat pocong tanpa kepala mengikuti May sampai ke rumah. Ketika mereka dalam keadaan yang berselisih, Fred pun melihat May dalam wujud pocong tanpa kepala. Akhirnya Fred pun mencekik pocong tersebut dan tanpa Fred sadari ternyata yang ia cekik merupakan pacarnya yaitu May. Pada akhirnya May pun kehabisan nafas dan meninggal seketika. Setelah kematian May membuat Fred menjadi gila karena May merupakan wanita yang paling ia cintai. Tiba-tiba saja pocong tanpa kepala mendatangi Fred dan langsung membunuh Fred di tempat.
Sandra pun seketika menangis melihat Mei yang merupakan sahabat terbaiknya telah meninggal dunia. Lalu Sandra pun mendapatkan sebuah penglihatan tentang keberadaan dari Kepala Sri yang ternyata berada di saluran air yang sulit untuk dijangkau. Setelah mendapatkan penglihatan itu, Sandra, Hilda, dan Seno segera pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hal tersebut. Para polisi pun akhirnya berhasil menemukan Kepala Sri yang sudah menghilang sejak lama. Sandra, Hilda, Seno, dan warga sekitar berharap dengan ditemukannya Kepala Sri akan membuat arwah Sri bisa tenang di alam sana dan tidak mengganggu orang lain lagi. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.